Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya mau mencari aglonema. Ini aglonema versi beras tumpah ya. Nah, di sini akan saya masukkan media tanamnya. Di sini saya menggunakan media tanam seperti biasanya, yaitu sekam bakar dan kokopit. Perbandingannya lebih banyakkan kokopit, sekitar 60 banding 40. Oke. Nah, ini karena kurang akan saya tambahin. Nah, ini yang ada di dalam plastik ini adalah kokopit ya. Nah, ini kokopitnya akan saya tuang. Nah, kokopit itu apa sih? Kokopit itu gilingan sabut kelapa. Nah, jadinya lembut seperti itu. Ini bukan tanah merah tapi kokopit ya. Nah, next saya akan mencampurkan dengan sekam bakarnya. Oke, habis itu akan saya campurkan kalau sudah. Sampai merata ya. Usahakan rata. Kalau aglonema versi beras tumpah ini, menurut saya sih dia mudah banget untuk berkembang di media tanah ataupun media tanam lainnya. Yang penting airnya jangan banyak-banyak juga sih. Lembab tapi jangan terlalu banyak air. Oke, seperti itu ya bentuknya. Dia di arang pun tetap bisa hidup. Oke, ini akan saya cabut. Nah, ini yang akan saya untuk praktekin ya. Nah, ini kemarin juga ini saya potong ya. Nah, ini saya potong. Potongannya itu yang ada di bawahnya dan dia udah tumbuh tunas. Nah, ini hasil potongannya dia juga sudah tumbuh akar ya. Ini sekitar 2 mingguan sih. Nah, buat kalian yang mau nanam aglonema, bisa simak video ini ya untuk pembuktian lebih bagus yang berdiri atau yang miring. Karena saya juga belum pernah praktekin ya. Oke. Oke, di sini akan saya potong-potong biar nanti aglonemanya jadi banyak. Nah, sampai habis pun nggak masalah. Soalnya aglonema versi, oh ya, kalau kalian ketemu sama aglonema beras tumpah ini, jangan sesekali megang getahnya ya, karena ini getahnya sangat beracun, bisa bikin gatal sih. Nah, oke. Nah, ini yang kemarin, nah lihat kan, udah tumbuh tunas kan. Nah, itu potongan dari yang itu tadi. Saya potong beberapa lagi kemarin. Nah, ini seperti ini. Nggak usah full sih kalau saya. Nah, ini akan saya tancapkan biasa aja. Karena di sini daunnya kemarin udah saya potek. Terus itu sebenarnya daun yang berdiri satu itu adalah daun baru. Makanya di sini saya nggak menggunakan teknik sungkup ya. Kayak gitu aja nggak bakal dia layu sih. Nah, di sini saya penanamannya miring. Jadi saya mau percobaan pembuktian penanaman miring sama kalau dia tuh lurus. Nanti akan saya tunjukin hasil yang lurus. Di sini ini akan saya iringkan terlebih dahulu. Kenapa saya nggak timbun atasnya? Itu karena saya nggak menggunakan olesan seperti betadine dan lain-lain ya. Jadi habis saya potong emang saya biarin. Terus itu nanti biar kena angin. Terus kering sendiri. Oke. Itu kan ada yang kayak muncul, kayak bisa muncul tunas gitu kan. Nah, saya taruh di atas supaya biar cepet gitu aja sih. Nah, ini karena sudah ada akarnya. Nah, itu makanya saya bikin lurus ya. Tapi kan dia udah ada akarnya. Nah, ini belum ada akarnya. Saya bikin miring.
Oke, jadi saya di sini hanya ingin pembuktian lebih cepat mana, terus lebih bagus yang mana sih kalau ditanam miring sama ditanam dia lurus, karena saya melihat dari berbagai teman-teman yang post itu ada yang bagus miring, ada yang bagus lurus penanamannya. Makanya di sini kan saya belum pernah menanam miring. Makanya di sini saya percobaan pakai yang miring. Apakah lebih bagus atau enggak? Kita tunggu setelah 1 bulan lagi ya. 1 bulan lagi akan saya share lagi. Nah, oke. Di sini yang kedua, saya mau menanam kaktus. Nah, kemarin itu saya udah percobaan kaktus ya. Nanti akan saya liatin. Di sini saya akan memasukkan media tanamnya terlebih dahulu. Oke, karena kurang di sini saya kasih kokopit. Ini belum saya campurin yang satunya ini kokopitnya. Oke, setelah itu saya kasih sekam bakar. Oke. Kita campur sampai rata. Kalau saya kenapa sih memilih kokopitnya lebih banyak daripada sekamnya? Karena kokopit tuh kalau dia mau berakar tuh mudah, jadinya akarnya bisa banyak gitu. Cepet juga punya akar. Makanya saya pakai kokopit. Lebih banyak kokopitnya. Tapi ini nanti bakalan saya campur dengan arang sedikit lagi. Oke. Nah, setelah menurut kalian sudah tercampur rata tanamannya, oke, ini kaktus. Nah, ini kan dia udah tumbuh lagi ya. Nah, ini akan saya potong. Oh, ini akan saya potong di agak ke atas ya, bukan pas ujungnya itu, tapi agak ke atas. Oke, kalau nggak kelihatan di sini akan saya tindasin di pot. Nah, biar kelihatan. Oke. Nah, ini hasilnya kayak gini ya. Nah, nih. Ujungnya tuh lurus. Nanti perbedaannya seperti apa ya? Sama saya nanam. Nah, ini kan udah ada anakannya juga. Nah, ini akan saya potek pas ujung sekali. Bedanya tuh apa gitu. Jadi di sini saya masih mempraktekkan sih. Kalau yang tadi yang potong yang nggak ujung tuh saya juga udah pernah. Sebentar ya. Nanti akan saya tunjukin. Di sini agak keras. Ternyata lebih keras. Oke, tapi ujungnya oke, itu udah berhasil. Nah, itu ujungnya ya. Nah, ini ujung ya. Nah, jadinya seperti itu. Kalau yang tadi kan bukan ujungnya. Nah, di sini langsung akan saya tanam. Kita cek nanti perbedaannya apa sih. Terus ngefek juga enggak sama tanaman yang udah kita potong. Next video akan saya perlihatkan kalau dia udah tumbuh ya sekitaran 2 mingguan. Nah, ini adalah kaktus yang pernah saya potong. Dia saya potong, tumbuhnya malah banyak banget. Jadi saya potong di tengah-tengah, dia tumbuhnya banyak banget. Satu pohon malah bisa jadi berapa tuh, banyak banget kan. Nah, jadi di situ saya mau pembuktian. Nah, ini akan saya potong lagi biar dia nanti bisa tumbuh lagi gitu maksud saya. Oke, ini akan saya potong di tengah-tengah. Ini kaktus yang getahnya tuh warna putih ya. Nah, tuh lihat kan, beda kan sama yang tadi. Nah, nih. Oke. Kita tunggu setelah 2 minggu. Hasilnya seperti apa? Saya juga belum tahu. Besok kalau udah 2 minggu akan saya videokan lagi. Nah, oke. Nah, ini tadi yang kita tanamnya miring ya. Sama yang satunya yang kita tanam nggak miring. Oke, itu ya.
kaktusnya kelihatan. Sepertinya masih kecil-kecil ya, tapi udah lumayan sih. Oke. Nah, ini adalah aglonema beras tumpah tadi yang saya tanam tuh. Saya tanamnya tuh nggak miring, cuman saya tanamnya lurus. Nah, ini juga saya tanamnya lurus. Tapi yang ini udah berakar banyak banget. Ini juga hasil dari potongan ya. Tapi dia udah kayak panjang gitu. Nah ini ujungnya. Kelihatan kan tuh hasil potongan. Nah, tapi ini udah tumbuh. Ini juga udah sekitar 2 mingguan sih. Nah, atau belum sampai ya. 2 mingguan ya. Udah tumbuh lumayan kan. Nah, oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.